Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah imam yang sangat besar, ulama yang sangat besar di muka bumi ini. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki mazhab sendiri, yakni mazhab Imam Syafi'i sendiri. Dan beliau belajar kepada Imam Maliki rahimahullah ta'ala, dan beliau memiliki murid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tapi ada satu kisah yang sangat luar biasa yang membuat Imam Syafi'i menjadi orang besar. Tinta sejarah mencatatkan salah satu penyebab Imam Syafi'i menjadi imam yang besar adalah ibunya. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Imam Syafi'i besar, menjadi ulama besar disebabkan karena ibunya. Ketika beliau lahir di Gaza, Palestina, ibunya selalu mendidiknya dalam keadaan yang baik. Dikatakan ahli sejarah bahwasanya ibunya adalah ahli ibadah. Dari salatnya, puasanya sangat selalu dikerjakan, ahli ibadah. Ketika usia Imam Syafi'i 2 tahun, ibunya membawa kota Mekah. Dari Gaza ke Mekah dulu tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, mobil, atau motor. Kata para ulama, ibunya dari Palestina, dari Gaza ke Mekah itu berjalan. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Sebatang kara, hanya satu orang dan mendidik anaknya. Walaupun hanya hidup sendiri dengan anaknya, tanpa seorang ayah, ibunya tidak putus asa. Ibunya memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadikan anaknya alim ulama. Bercita-cita tinggi sehingga anaknya menjadi orang besar, ahli ilmu. Dan setibanya di Mekah, ibunya selalu mengantar Imam Syafi'i ke majelis halaqah. Di situ ada halaqah Al-Quran, ibunya mengantar. Sekarang bisa kita praktekkan. Kita harus semangat untuk mengantarkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Karena ibunya tahu bahwasanya yang bisa menyelamatkan ibunya adalah anak soleh. Ketika kita di dalam kuburan, yang bisa menyelamatkan kita salah satunya adalah anak yang soleh dan soleha. Maka daripada itu, ketika usia Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah hafal Al-Quran. Dan ketika usianya 10 tahun, sudah hafal Muwatta. Muwatta ini kitab gurunya yang bernama Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sangat luar biasa, usia 7 tahun. Ketika itu Al-Quran tidak sebanyak sekarang. Dan lembaran-lembaran tinta pulpen tak sebanyak sekarang. Dahulu sistem talaknya sangat kuat. Luar biasa sekali perjuangan seorang ibu untuk menjadikan anaknya alim ulama. Ketika Imam Syafi'i belajar di Mekah, guru Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, "Wahai ya Syafi'i, ilmuku sudah habis untuk mengajarin engkau, pergi ke Madinah untuk belajar. Di sana ada imam besar yang bernama Imam Maliki." Luar biasa, seorang gurunya ilmunya habis untuk mengajari muridnya. Dan sekarang sangat jarang sekali seorang guru habis ilmunya untuk mengajari muridnya. Kemudian Imam Syafi'i belajar di Madinah. Setelah belajar di Madinah, kembali ke Mekah. Setelah Mekah ke Irak. Ibunya memerintah, "Ya Syafi'i, pergi ke Irak untuk belajar." Irak sangat jauh, sangat jauh. Tapi ketika berpisah, apa kata ibunya? Luar biasa kata ibunya, "Wahai anakku, aku lepaskan engkau ke Irak untuk belajar. Jikalau nanti kita tidak bertemu di dunia, maka kita akan bertemu di surga." Masya Allah, janjinya dengan anaknya berjumpa di surga. Seperti zaman sekarang, jikalau ada anak kita ingin mondok sekolah pesantren, jangan kita larang, jangan kita manja. Maka kita motivasi sebagaimana ibu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ibunya sangat memotivasi anaknya untuk belajar ilmu agama. Sampainya di Irak, Imam Syafi'i belajar sehingga menjadi imam yang besar. Hingga saat ini,
Banyak ulama-ulama besar itu dikarenakan ibunya. Seperti Imam Bukhari, yang membesarkan Imam Bukhari adalah ibunya. Beliau juga anak yatim. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang membesarkan adalah ibunya. Beliau juga anak yatim. Luar biasa, banyak dari kalangan ulama besar itu disebabkan ibunya. Maka ibu-ibu zaman sekarang harus memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi untuk menjadikan anaknya soleh dan solehah. Karena doa anak bisa menembus langit ketujuh sampai dalam kuburan. Karena doa anak sangat kita butuhkan ketika kita tiada di muka bumi ini. Di Al-Quran, di 114 surat, ataupun dari 604 halaman, banyak kisah perempuan, banyak sekali. Dan kisah perempuan sini berbeda-beda. Ada berbicara tentang individual, ada juga bicara tentang istri, ada juga dalam Al-Quran bercerita tentang ibu. Tapi dari semua ini, Al-Quran banyak bercerita tentang perempuan yang statusnya istri. Hikmahnya, Allahu a'lam kebenarannya, kata salah satu para ulama, sebagian ulama, bahwasanya kenapa di Al-Quran banyak bercerita tentang perempuan yang statusnya menjadi istri. Di sini para ulama, sebagian ulama mengatakan, jikalau ingin menjadi perempuan yang berhasil, maka menjadilah istri yang salehah. Jikalau sudah menjadi istri yang salehah, maka tugas kita menjadi ibu akan berhasil otomatis. Jadi kita memiliki suami, marilah kita layani sebaik-baiknya, yang lebih utama. Kemudian kita layani anak kita. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.